وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita senantiasa dapat hadir di masjid kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh. Salat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 668. Melanjutkan kajian atau bahasan yang sudah dibahas pada Ahad atau pekan yang lalu. Hadirin dirahmati Allah, hadis tersebut sudah dibahas sebagian, tetapi ada beberapa bahasan yang belum selesai kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'u tuhbitul a'mal. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas ada 6 perkara yang bisa atau dapat membatalkan amal-amal kita. Yang pertama kita sudah bahas yaitu al-istighalu bi'uyubil khalq, atau sibuk atau orang yang sibuk mengurusi mencari kejelekan orang lain. Hari ini kita akan lanjutkan dari 5 perkara tersebut, yaitu perkara yang kedua. Kata Nabi, yang dapat membatalkan amal-amal seseorang, yang kedua adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalb atau orang yang hatinya keras. Orang yang mempunyai hati yang keras itu amalnya bisa membatalkan amal-amal seseorang. Orang yang mempunyai hati yang keras, amalnya bisa batal, kata Nabi. Yang ketiga, wahubbud dunya, orang yang mencintai dunia. Saking cintanya terhadap dunia, dia mengabaikan urusan ibadah, mengabaikan urusan akhirat. Yang keempat, waqillatul haya, orang yang sedikit rasa malu untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan, untuk melakukan perbuatan maksiat, itu enggak ada malunya. Hanya sedikit malu. Jadi untuk berbuat yang melanggar aturan Allah dia enggak malu. Yang berikutnya adalah watulul amal. Orang yang angan-angannya panjang dan wadhalimun la yantahi. Orang yang panjang angan-angan dan zalim, yang enggak berhenti-berhenti zalimnya. Ada yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang kedua. Karena yang pertama sudah kita bahas, yaitu qaswatul qalb. Istilahnya qaswatul qalb atau kerasnya hati. Ada seseorang yang bisa jadi dengar ceramah biasa-biasa aja, tidak berpengaruh terhadap hatinya. Ada yang meninggal, kata Nabi, kafa bil mauti wahidan, cukup kata Nabi, kematian itu menjadi nasihat. Ada orang mati itu mestinya berpengaruh terhadap diri kita, melunakkan hati kita bahwa kita juga ingat bahwa kita juga akan mati. Untuk seseorang itu bisa jadi ada orang yang meninggal itu biasa aja, nggak berpengaruh, nggak lantas ingat dengan ibadah, nggak lantas ingat dengan usianya, nggak ingat dengan ibadahnya kurang atau dengan dosa-dosanya.
Jadi orang yang hatinya keras bisa jadi ada peringatan, ada nasihat, ada ayat Al-Quran dibacakan, ya, ada peringatan-peringatan baik langsung ataupun tidak langsung, dia nggak akan berpengaruh terhadap hatinya. Ini berarti orang tersebut mempunyai hati yang keras. Misalkan seringkali terjadi perselisihan, ya, padahal bisa jadi perselisihan itu misalnya yang salah adalah kita. Seringkali kita ada orang beranggapan bahwa kita nggak mau minta maaf. Alasannya masa iya yang minta maaf yang tua duluan. Ya, seringkali itu kalau bulan Idul Fitri, kalau lagi Lebaran gitu ya. Kadang-kadang yang udah tua masih punya perasaan, masa iya yang tua duluan minta maaf. Halal bihalal silaturahmi. Ya yang muda lah seperti itu. Kadang-kadang kita masih berpikir hati kita ini bahwa orang yang muda yang harus minta maaf, ya. Orang yang lebih rendah jabatannya itu yang harus minta maaf. Orang yang mungkin secara ekonomi yang kurang itulah yang harus minta maaf. Padahal kalau orang yang hatinya lembut, ketika meminta maaf, ketika silaturahim, ya, ketika harus menyampaikan permohonan maaf, ketika harus berkunjung kepada saudaranya, itu tidak ada hubungannya dengan usia. Ya, bisa jadi orang yang hatinya keras nggak mau tuh, masa iya yang lebih tua harus silaturahim duluan, minta maaf duluan. Masa iya saya atasan harus minta maaf terhadap bawahan. Masa iya saya orang yang ekonominya lebih cukup, lebih tinggi harus minta maaf kepada orang yang ekonomi di bawah kita. Hal seperti ini berarti orang tersebut mempunyai hati yang keras. Nah, ketika orang yang hatinya keras, maka seringkali apapun dia akan merasa bahwa dirinya paling hebat, paling menang, paling benar. Ya, oleh karena itu orang yang mempunyai hati yang keras, yang kata Nabi, bisa membatalkan amal-amal kebaikannya. Ya. Hadirin dirahmati Allah, ada beberapa hadis. Ya, misalkan ini juga untuk pelajaran untuk kita. Kalau kita mempunyai salah satu hatinya keras, kalau kita masih ada dalam diri kita, ya, merasa kita lebih tinggi, ada beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana cara-cara supaya hati kita lunak. Ini hanya beberapa hadis saja. Misalkan disampaikan oleh Nabi, in aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jadi kata Nabi, jika kamu ingin melunakkan hatimu, jadi kalau supaya hati kita lunak, gak keras terus, ya, jadi ada orang mati biasa aja, ada orang ceramah biasa aja tuh tidak menyentuh, ya, ada orang meninggal biasa aja, nggak ada perasaan, oh saya usianya sudah segini, amal kebaikannya belum cukup, nggak ngeri, nggak takut bahwa kita amal ibadahnya masih sedikit. Dan banyak hal yang menyebabkan hatinya menjadi keras. Maka kata Nabi salah satunya supaya hatinya menjadi lunak, kata Nabi, ya, yang pertama fa'atimil miskin, berilah, ya, makan kepada orang miskin. Sering memberi kepada orang yang secara ekonomi lebih membutuhkan. Dibiasakan kita merasakan, ya, merasakan bahwa orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan, kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Merasakan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain dengan cara memberi. Dibiasakan membantu orang lain, itu salah satunya membuat hati kita menjadi lunak, kata Nabi. Yang kedua adalah mengusap kepala anak yatim. Ini jangan diartikan mengusap terus hatinya jadi lunak, ya. Mengusap kepala anak yatim yang dimaksud adalah kita menyayangi terhadap orang yatim, memberi bantuan. Kalau ngusap aja nggak ngasih bantuan apa-apa, kasihan bener ya. Anak yatim cuma dikasih, diusap-usap banget. Tapi yang dimaksud mengusap, ya, wamsah sal yatim, yang dimaksud ini kata ulama, kita sayang terhadap anak yatim. Sayangnya dengan cara apa? Apa yang memang anak yatim butuhkan kita berikan.
Kalau anak yatim yang membutuhkannya adalah pakaian, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang dimaksud adalah anak yatim ini membutuhkan kasih sayang, kita berikan perhatian kepada anak yatim. Kalau memang yang dibutuhkan oleh anak yatim biaya pendidikan, yang diberikan biaya pendidikan. Artinya ini wamsah sal yatim, ya, mengusap kepala anak yatim, yang dimaksud itu ya menyayangi anak yatim. Anak yatim disayang, jangan diusap-usap, nggak dikasih apa-apa, ya. Melihat kita yang hidupnya ya berkecukupan, melihat kita yang kasih sayangnya cukup karena masih punya orang tua, masih punya saudara. Nah, barangkali anak yatim yang dibutuhkan bisa jadi ekonominya cukup. Bisa jadi anak yatim secara ekonomi dia nggak kurang, karena bisa jadi orang tuanya semasa hidup memang berkecukupan. Ya, berarti kasih sayang yang kita berikan bukan lagi secara ekonomi, tapi yang diberikan bisa jadi perhatian, kasih sayang kepada anak yatim. Orang yang seperti ini, kata Nabi, salah satunya adalah supaya hatinya menjadi lunak, merasakan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, salah satunya memberikan kepada orang miskin, ya. Salah satunya bisa bantuan ya, yang memang dibutuhkan oleh orang miskin, itu bisa menyebabkan hatinya menjadi lunak. Ya. Karena seringkali ya, ada orang yang memang udah waktu azan biasa aja, ada waktu azan. Ya, kalau lagi dimanapun nggak perasaan pingin buru-buru sholat gitu, berarti hatinya masih. Bahkan ada mungkin ada azan, sholat nggak ada urus. Bahkan mungkin ada orang yang memang tidak tergerak untuk melaksanakan sholat, tidak takut gitu kalau sampai nggak melaksanakan sholat. Ada yang begitu, bisa jadi hatinya keras. Bisa jadi memang begitu ada nasihat, malah kayaknya anak zaman sekarang malah seperti kayak tutup telinga gitu, ya. Nggak mau gitu dapat nasihat-nasihat. Ya, walaupun bisa jadi ya kita kadang-kadang lebih sering mau memberikan nasihat tapi nggak mau dinasihati. Kadang-kadang hati kita udah keras tuh, kita demennya nasihati orang, tapi kita nggak mau tuh dinasihati. Ya, siapa kamu nasihatin saya? Kan gitu ya, seringkali begitu. Ya, seringkali atasan nggak mau dinasihati sama bawah. Orang kaya nggak mau dinasihati sama orang yang ekonominya lebih rendah. Orang yang berilmu nggak mau dinasihati sama orang yang memang secara umum masih awam, dan seterusnya. Ini seringkali orang itu mempunyai hati yang keras, untuk menerima nasihat itu lebih sulit. Hadirin dirahmati Allah, yang berikutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini menarik sekali untuk kita renungkan. Ya. Jadi salah satunya adalah yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Abdullah bin Dinar, ya, dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Kata Nabi, janganlah kalian banyak bicara tanpa ada zikir kepada Allah. Kata Nabi, fa inna aktsarul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalb. Karena banyak bicara tanpa ada zikir akan membuat hati seseorang menjadi keras. Jadi kalau orang banyak bicara tanpa adanya zikir, itu juga menyebabkan hati menjadi keras. Ya. Oleh karena itu, dalam keseharian kita, dalam bersosialisasi, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan apapun, ketika bersosialisasi, tetap harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali ketika orang saking senangnya dalam kesehariannya, dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satunya kata Nabi, orang yang banyak tertawa itu bisa jadi orang akan menjadikan hatinya menjadi keras. Kenapa?
Orang hanya tertawa, ketawanya juga mungkin terus berlebihan tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan hatinya menjadi keras. Jadi rahmat Allah, lalu bagaimana supaya hati kita menjadi lembut? Ada beberapa ulama yang menyampaikan. Misalkan ini ada sebuah buku yang bagus sekali ya, dari kitab Qaswatul Qalb. Ini sebuah buku atau kitab yang membahas kerasnya hati. Ya, dan Qaswatul Qalb. Ini dalam buku yang dikarang oleh Imam Yahya bin Mu'ad. Beliau menyampaikan ada beberapa hal. Ada 5 hati yang keras bisa diobati, salah satunya dengan cara ini. Ya, dalam buku tersebut yang pertama Duwatul qalbi khamsatul asya. Jadi kerasnya hati. Orang yang mempunyai hati yang keras itu bisa diobati dengan 5 hal. Yang pertama yaitu qiraatul Quran bitafakkur. Dengan membaca Quran lalu mentafakuri. Membaca Quran dan meresapi, mentafakuri apa yang dibacanya. Ya, jadi kita tentu harus meluangkan waktu membaca Quran, bukan hanya dari sisi bacaannya saja. Kita merenungkan isinya. Apalagi sekarang sudah dipermudah. Ya, kalau tidak tahu ada artinya sudah ada Al-Quran terjemah. Bahkan di HP sudah begitu mudah mendapatkan terjemah Al-Quran dengan aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan. Orang membaca Al-Quran bitafakkur, dengan mentafakuri, dengan merenungi makna dari ayat Al-Quran, ini bisa mengobati orang yang mempunyai keras hati. Yang kedua, wa khala'ul batni wa qiyamul lail. Yang kedua adalah wa khala'ul batni, mengosongkan perut, dan wa qiyamul lail, dan melaksanakan sholat malam. Orang yang senantiasa berpuasa, ada 2 makna wa khala'ul batni. Ada 2 makna. Yang pertama, orang yang memang berpuasa. Dengan berpuasa maka orang akan mengosongkan perut, ini akan melunakkan hati. Yang kedua, wa khala'ul batni itu bisa bermakna mengatur pola makan, jangan terlalu kenyang. Ya, artinya memang Nabi melarang kepada kita makan berlebih-lebihan. Karena kadang-kadang kita kalau udah dapat yang enak nggak bisa itu nahan nafsu makan. Kalau lagi ada hidangan, lagi kondangan, dilalah itu kondangannya, menunya macam-macam, apa aja dimakan, perut sudah merasa kenyang, kadang-kadang di hadapan kita banyak makanan dihantam terus. Nah, kata Nabi, kalau kita ingin melunakkan hati, salah satunya adalah mengosongkan perut. Yang dimaksud bisa dengan berpuasa atau makan jangan berlebih-lebihan. Ya, diatur tuh. Kasihan perut kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menahan. Kalau makanan begitu banyak di hadapan kita, kita bukannya ngerem tapi justru menambah terus-menerus ya. Ini kalau kita ingin melunakkan hati, maka kita bisa dengan berpuasa atau mengatur pola makan yang diajarkan oleh Nabi, jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah mendirikan sholat malam dengan tahajud, qiyamul lail, ya disempatkan ya, walaupun barangkali kita dengan istiqamah ya, walaupun jarang tapi dilaksanakan dengan niat, salah satunya untuk melunakkan hati. Yang keempat, kata Nabi dalam buku yang dibahas di dalam Qaswatul Qalb, kata ulama Imam Yahya bin Mu'ad menyampaikan yang keempat adalah watadarru'u indas sahar. Yang keempat adalah merendahkan diri atau berzikir ya di waktu sahur. Ya, jadi di waktu sahur itu artinya adalah sepertiga malam terakhir,
digunakan untuk berzikir ya mendekati waktu subuh. Dan yang terakhir kata buku yang ditulis oleh Imam Yahya bin Mu'adz, yang kelima adalah wa mujalasatus sholihin, yaitu senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh insya Allah akan mendapatkan keutamaan, karena akan mendapatkan kebaikan, keberkahan. Salah satunya adalah sering mendapatkan nasihat, sering mendapatkan ya hal-hal yang ajakan-ajakan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga hati kita menjadi mempunyai hati yang lembut. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada hadis pada pagi hari ini ya, dalam kitab Mukhtarul Ahadits ya, ada 5 perkara yang dapat membatalkan amal-amal kita. Yang pertama, kemarin sibuk mengurusi kejelekan orang lain. Yang kedua adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Supaya hati kita menjadi lembut, ada beberapa tadi hal ya yang disampaikan. Salah satunya adalah kita ya membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi lunak. Dan beberapa hal yang tadi kita bahas, salah satunya adalah kita senantiasa mendirikan sholat malam, ya, mengosongkan perut dengan berpuasa, merendahkan hati kita atau berzikir. Dan kata Imam Yahya bin Mu'adz, dan terakhir adalah wa mujalasatus sholihin, dan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita juga senantiasa, ternyata di komplek kita sedang banyak yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, jemaah kita yang sakit oleh Allah senantiasa lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan mudah-mudahan kita sebentar lagi, ini sekarang sudah masuk ke tanggal 19 ya, Jumadil Awal. Ya, sudah masuk Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kalau kita hitung berarti kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan, kurang lebih 3,5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita sampai usia kita pada bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, banyak kebaikan atau keberkahan dalam keluarga kita, sehingga kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan ya, oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.